Selamat siang. Selamat siang, Pak. Teman-teman. Agnes, ada Messi. Messi, ada Dian, dan ada Suryani. Kita ngobrol-ngobrol ringan saja. Ini bulan November ya? Iya, Pak. Nah, kira-kira di bulan November itu apa peristiwa yang secara nasional bisa kita kenang setiap bulan November? Nah, di bulan November itu kita memperingati Hari Pahlawan, Pak. Hari Pahlawan. Iya, Hari Pahlawan. Oke, Hari Pahlawan. Tepatnya tanggal berapa kira-kira? Itu di 10 November. September. 10 November. Itu. Nah, kira-kira apa pendapat atau perspektif kalian tentang pahlawan nasional kita di Indonesia? Atau adakah tokoh-tokoh atau pahlawan yang begitu berkesan dengan kalian atau jadi idolanya? Ada, Pak. Ya. Kalau saya itu di pahlawan yang paling berkesan ya, Pak. Buat Ya. saya itu di Raden Kartini. Ya, Dimana beliau kan memperjuangkan nasib wanita ya, Pak. ya, Sementara dari zaman dahulu kita tahu kan bahwasannya yang disuruh sekolah itu kan laki-laki, ya, bukannya perempuan. Perempuan diminta hanya untuk tinggal saja di belakang dapur. Ya. Kayak kodratnya kamu cukup melahirkan, masak, dan mengurus rumah. ya, Tapi dengan adanya Raden Kartini, Hmm. dia memperjuangkan bahwasannya perempuan itu harus sekolah. ya, Dia mengatakan adanya stigma itu adalah budaya patriarki, Ya. di mana yang memandang derajat laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan derajat perempuan. Sehingga menurut saya itu cocok banget dengan kampus kita yang itu mengasih kayak slogan gitu ya, kan education it's all ya, ya, untuk kampus kita. Ya. Sehingga perempuan itu dituntut untuk sekolah. Bahwasanya sekolah itu bukan cuma buat cowok, tapi untuk semua kalangan, di mana kita bisa berprestasi, bahkan kita itu juga bisa lebih tinggi sekolahnya dibanding laki-laki. Seperti yang kita lihat di sini kan dosennya bukan cuma cowok ya, ya, kebanyakan juga dosen perempuan, di mana juga wakil rektor kita sendiri adalah perempuan, ya. dan dia juga menginspirasi saya Yeah. untuk bagaimana saya itu sekolah lebih tinggi lagi. Yeah. Itu sih Pak dari saya. Jadi emansipasi perempuan ya. Iya, Pak. Perempuan. Ya. Jadi Ibu Kartini juga pernah menulis buku Habis Gelap Terbit dan Terang. Ya. Terang. Oke. Berarti ada kesetaraan perempuan. Antara perempuan dan laki. Ya betul, sesuai dengan moto kita, education for all. Ya. Oke, ada lagi? Messi mungkin siapa tokoh idolanya? Kalau dari saya Pak, untuk tokoh pahlawannya sama seperti apa yang dibilang sama teman saya Agnes. Tapi saya lebih kayak idola aja gitu Pak. Iya. Dan saya itu saya lebih kayak mengidolakan satu orang gitu ya. Mungkin dikenangi sama seluruh dunia seluruh Indonesia. Ya. Nah, saya itu mengidolakan Pak B.J. Habibie. Karena di mana Bapak itu juga banyak kayak bikin inspirasi dari semua pihak laki-laki untuk mengenang kayak jasa gimana kesetiaan sama pihak perempuan apa gitu. Dan juga yang bikin saya terkesan sama Bapak itu dimana sekarang kayak untuk kita mau pergi ke luar kota, luar negeri apa gitu kan sekarang udah menggunakan apa yang udah dipikirkan sama Bapak B.J. Habibie, udah ibaratnya akan diciptakan. Nah gitu. Nah sekarang untuk idola saya baiknya itu Pak. Ya, Profesor Habibie ya. Baik. Kalau Dian gimana? Ada tokoh Kalau idolanya? saya sih lebih tepatnya Ibu Kartini Pak. Ibu Kartini. Ya, karena lebih persis sama seperti teman Agnes. Ya. Oke. Suryani? Sama aja sih Pak, sama dengan Agnes. Ya. Ada tokoh idolanya Suryani sendiri? Nggak ada Pak. Selain pahlawan? Kok Habibie? Selain pahlawan kehidupan Pahlawan. kamu. Kalau Habibie sih kisah percintaannya juga Sangat menginspirasi. Sangat menginspirasi. Untuk kaum wanita maupun kaum Dan ya, pria. Ya, oke. Baik, apa kira-kira pesan teman-teman terhadap sesama generasi Gen Z kaitannya dengan Hari Pahlawan dalam kekinian kita di era generasi Gen Z ini? Kalau pesan dari kami sih Pak, Iya. kita pahlawan itu kan sudah memerdekakan Indonesia ya, Iya. dimana kita melihat perjuangan mereka dari tahun ke tahun, dimana kita dijajah sehingga kita bisa merdeka Ya, dengan sudah 78 tahun ini ya. ya, Nah di sini pesan saya untuk para generasi milenial untuk semakin semangat untuk menjalani hidup,
jangan pernah terpatahkan dengan kata-kata orang yang kayak kalau kamu miskin kamu nggak bisa sekolah, kalau kamu nggak punya uang kamu nggak bisa apa-apa. Nah di sini kan kita dituntut untuk berusaha, dimana kita udah dikasih kepercayaan, dikasih intelektual, dimana intelektual itu kita pakai untuk apa? Untuk belajar. Raga kita, jiwa kita dipakai untuk apa? Untuk berusaha dan berjuang. Di sini saya meminta bahwasannya kita itu tidak boleh malas, kita juga tidak boleh minder tentang apapun yang kita punya, walaupun kita dari kalangan bawah atau dari kalangan manapun itu. Dan saya juga berpesan untuk selalu menjaga itu namanya kesopanan, terus tata krama kepada orang tua, di mana kita tuh harus tetap menjaga ketertiban juga dimanapun kita berada, dan juga kita tuh harus tahu di mana kita itu dimanapun kita berada kita harus tetap menjaga hal-hal tersebut. Dan juga kepada, kan saya melihat banyak sekarang generasi milenial itu tidak sopan ya terhadap orang yang lebih tua, dimana kita melihat banyaknya kasus anak-anak itu sering membentak orang tua, gurunya juga dilawan, padahal itu kan diajarkan untuk tidak boleh. Jadi kita lebih menjunjung tinggi lah Pak, seperti itu sifat kesopanan dan lain-lain. Itu aja sih dari saya. Wah, luar biasa Agnes, terima kasih. Dari Messi ada? Dari saya Pak, ya kurang lebih sama kayak apa yang dikatakan Agnes. Ya maksudnya kan tadi itu pembicaraan awalnya kita soal di bulan ini ya Pak, bulan pahlawan ya. Mungkin kalau tanpa ada pahlawan dari penjajahan yang udah kita lalui dari berapa tahun yang lalu atau berapa abad ya ibaratnya ya. Dan kalau tanpa perjuangan mereka, tanpa mereka berjuang untuk Indonesia merdeka, mungkin sampai sekarang kami tidak mengenali kayak yang sekarang ini kan fashion. Kayak kami ini bisa memegang handphone dengan kayak apa tuh, itu mungkin nggak bisa kami lalui tanpa perjuangan-perjuangannya sebelumnya. Luar biasa. Ya. Baik. Dari Dian? Sama sih Pak. Mungkin kayak kehabisan kata-katanya mungkin sama gitu Iya. Selebihnya sama saya. Suryani bagaimana? Sama, Pak. Sama ya. Ya, itulah pemirsa ya, teman-teman kita Gen Z ini ya, rupanya kaum perempuan ya, solidaritas perempuan. Jadi tempat-tempatnya tokonya adalah Rajin Areng Kartini, tetapi punya idola sendiri juga Dian dengan B.J. Habibie dan lain-lain. Ya, demikian bincang-bincang kami pada siang hari ini, para pemirsa, bahwa memang sekalipun kita sudah sekolah tinggi, tetapi peradaban dan budaya hormat menghormati, terutama yang lebih tua, itu perlu tetap terus ditumbuh kembangkanlah dalam pribadi masing-masing sebagai generasi milenial. Ya, seperti pesan Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Semoga kita tidak menjadi generasi yang mengkhianati perjuangan para pendahulu kita untuk memerdekakan bangsa Indonesia. 78 tahun sudah perjalanannya sebagai sebuah bangsa yang merdeka, sebuah negara yang berdaulat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kebinekaan dan NKRI harga mati. Terima kasih. Merdeka, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih dan selamat Hari Pahlawan Nasional 10 November 2023. Indonesia. Salam Pancasila. Salam.